Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang apa itu virus HIV. Untuk lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan, teman-teman saya akan menjelaskan materi-materi tentang apa sih itu HIV. Untuk lebih lanjut lagi, silakan simak video ini. Baik, di sini ada pengertian HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Kemudian ada pengertian AIDS. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Oke, selanjutnya ada penyebab. Penyebab HIV dan AIDS di negara Indonesia. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang beresiko terinfeksi HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Fatin dari kelas 11 MIPA 4, kelompok 3. Di sini saya akan membacakan mengenai faktor-faktor dari orang yang terkena AIDS. Yang pertama itu ada orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, ada mereka yang sering membuat tato ataupun tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat itu ada pengguna narkotika suntik. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raimas Fadela Lamri. Saya di sini akan membacakan materi mengenai gejala penyakit HIV. Tahap pertama, gejala HIV tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelahnya terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Lalu timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Untuk tahapan kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus telah menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun maupun lebih. Tahapan ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, terinfeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina atau penis, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Nah, saya di sini membaca materi bagaimana cara tes HIV. Yang pertama adalah tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua ada tes antigen. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat kamu lakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Yang ketiga, ada hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang HIV hancurkan. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil satu hitung sel CD4 di bawah 200 S4 pada per meter kubik darah. Oke, di sini ada 5 cara pencegahan penularan HIV. Yang pertama, gunakan kondom saat berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim lebih dari 1 pasangan. Yang ketiga,
Berbicara jujur kepada pasangan bila mendapatkan hasil tes positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, kamu dapat berbicara kepada dokter bila mendapatkan hasil positif HIV saat hamil untuk penanganan selanjutnya dan proses persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang terakhir, bersunat untuk mengurangi resiko HIV. Dan di sini saya juga akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah penyakit serius yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini menyerang sel-sel darah putih yang disebut CD4 sehingga memecahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Segitu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.